Dijelaskan oleh ulama ada 3 tingkatan. Pertama, kata ulama, ada namanya takwa awam. Takwa nabi apa? Takwa awam. Yang kedua, ada namanya takwa khawas. Takwa khawas. Yang ketiga, ada namanya takwa khawasul khawas. Sak pertama takwa awam. Mungkin pada indang diri jamaah sekalian niki. Dia pelinggi sami pada saling indang diri. Sampai tau tama. Pertama takwa awam. Takwa awam itu dijelaskan oleh ulama dengan penjelasan takwa awam itu sama dengan takwa syarok. Syarok pakai kap. Syarok itu maknanya terpaksa. Takwa yang terpaksa. Nih, mana contoh saya baru. Dia minta lindur ya takut. Namun dia lindur ya telang takut. Lenyekan saat sehat ya. Ben wah ingat ara asma desida Allah apalagi no zikir. La demen mulai ndek mai ai. Demen mulai ndek mai ai jalla langsung nak zikir Allahu Akbar Astagfirullah lagu wah ndek mai ai apalagi nu keciput apa artinya nu sakit jalai lelo istighfar kalah hujan angin. Ia contoh dengan teparan takwa awal. Mudah-mudahan belum sami tiang niki ndek nara tamalik triki. Tamalik golongan takwa awam maksud yang ndek kita madriki majelis ini jaga. Takwa awam itu. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Tapi kalau kita melihat perilaku orang pada cerita sabar jalla ilallah. Lalu dengan zatama takwa awam. Na'udzubillahi min dzalik. Kayak menggantungkan rasa takutnya bukan benar-benar kepada Allah. Beduin rasa takut dan desida Allah lagu ndik nepol, ndak 100%. Mungkinlah 10, 20, 30% takutnya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua namanya takwa khawas. Ya, takwa khawas ini salah satu penjelasannya Bapak Ibu adalah di dalam hadis di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat. Apa pesan Nabi kepada sahabat? Pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apakah leknyekan sak-mesa atau kan cara batur, jaga takut kepada Allah. Ketika sendiri ada godaan untuk berbuat maksiat, tapi karena di dalam hati ada iman kepada Allah, dibarengi dengan takut kepada Allah, maka dia tidak berani berbuat maksiat. Walaupun seandainya narak dengan tangga, tidak ada orang yang melihatnya, tapi di dalam hatinya ada iman yang dibarengi ketakwaan. Itu sebabnya Murabbi arwahina, guru besar tiang pelungguhan maghfurullah Maulana Syekh, selalu menyatakan dulu pokoknya iman dan takwa. Pokoknya iman dan takwa. Lalu kemudian sekarang NWDI fastabiqul khairat. Karena kalau hanya ada iman tidak ada takwa, Nabi mengatakan al-imanu uryanun. Kalau iman tidak dibarengi dengan takwa, maka iman itu uryan. Apa mana iman itu uryan? Iman itu telanjang.
Basadriki ampura besengkaro. Oh, karu-aru. Oh, beda kan Suradadi menunya. Bahasa Suradadi jak besengkaro nih. Ara kena bekelombang, bahasa dasar lekong paling lucu, lengir nih. Alur sadi bahasa dasar lekong sekit. Lelengir. Ya. Walibasuhut taqwa. Keimanan itu harus punya pakaian. Sebagaimana pelungguh juga membutuhkan pakaian. Yang pelungguh kan tidak nyaman kalau tidak berpakaian. Jangankan bersama orang lain, lihatnya samisa doang, ampura, mairap linggih dan dia berpakaian, dan mairap. Kecuali dengan sandin normal juga kan. Tapi kalau tiang pelungguh yang berakal sehat, yang dia mairap dengan samisa-misa. Iman juga seperti itu. Iman juga butuh pakaian. Dan Nabi mengatakan walibasuhut taqwa. Pakaian daripada keimanan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Nabi pesankan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kemudian yang kedua, watbi'is sayyi'ah al hasanah. Lamun sida terlanjur gawe sak salah, lamun sida terlanjur bijajarin pelungguh ampura sak baru telah hirang. Saaran kanak sak baru telah hirang niki kan enggak jari ilmu nangis doang. Nah, tidak tahu dia bagaimana dia untuk menerima rezeki dari air susunya pelungguh sebagai ibunya kalau Allah tidak memberikannya hidayah ilhami. Nah, lagu saya ngati can hidayah ilhami isi desida Allah hampura, pokoknya pelungguh dekatkan saja dengan mulutnya, ya dia ambil lalu kemudian dia hisap tanpa pelungguh mengatakan ani hisap kita dihisap, enggak perlu. Hidayah ilhami itu yang memberitahukan dia. Itu yang pertama, hidayah ilhami. Yang kedua namanya hidayah hawashi. Hidayah hawashi kata ulama Bapak Ibu adalah hidayah yang membuat tiang pelungguh bisa merespon. Apa bahasa Driki merespon? Menangkap atau menyikapi. Lamun sak datang lihat pelungguh itu nikmat, maka kita senang. Nelpon semama pelungguh lihat Malaysia. Coba periksa rekeningnya, taman apa ndek? Senang atau ndek pelungguh? La ilaha illallah. Dini keketuan. Apalagi kena kebetulan nani ja begaan tan kirimang, wah juru mati. Senang dia. Ini namanya hidayah hawashi. Hawashi. Dia merespon berita gembira itu dengan sukacita senang. Nah, ketika kita mendapatkan berita sedih atau kaitannya dengan musibah, kita akan bersedih. Nauzubillah min dzalik. Ane oleh kane, ne bapak ne do ketuan nen kan de narak belum gitu. Ya. Umpama saudara kita nelpon, oleh ke becat apa? Bapak nento ketuan ini, nento ketuan kan berarti nento muni. Kadang-kadang dia nara irap tuh kan, dia nara irap tinjot. Itu namanya hidayah hawashi dan ini fitrah. Semua manusia punya ini. Ketika dia mendapatkan berita gembira dia senang, ketika dia mendapatkan berita duka dia bersedih. Itu fitrah. Itu fitrah. Nah, tetapi kata ulama, cara merespon ini juga kadang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi ada pengaruh lingkungan juga. Maknanya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan kesenangan, maka hati kita menjadi gembira, wajar. Tapi jangan sampai kegembiraan kita itu menjadi berlebihan. Ya, sewajar-wajar, dekat sak senang.
Jangan berlebihan, apalagi sampai membuat kita lupa diri. Lalu kemudian menggunakan kenikmatan itu di tempat yang tidak bermanfaat. Selakian pelungguh, kirimkan pelungguh uang, niatnya untuk ditabung, ya, umpama untuk menafkahi pelungguh, menjadi biaya bijajari saatnya kan ngaji sekolah. Lagu pelinggih dah hapi doang salin dah. Bilang saya ngirim selakiannya, lin hapi kan? Umpama. Onek-onek aja semua memilih salin. Naudzubillah min dzalik ya. Separuh lagu ni narak saat ini insyaallah. Mudah-mudahan. Nah itu Bapak mensalui aja ada teduh-teduh. Mudah-mudahan saat ini narak saat ini. Jadi ketika kita menyikapi berita yang menggembirakan itu dalam tataran wajar, andai kata kita mendapatkan duka pada satu saat, ya kan tidak mulai sifat dunia Bapak Ibu. Dan ini dunia ini menah-menah diri. Iya kemarin mendung gelap. Itu sebabnya kita bisa bertahan hidup. Allah mengatur dunia ini ada kalanya terang, ada kalanya gelap. Karena memang kondisi tubuh kita membutuhkan kondisi itu. Lamun sepanjang jelum menah doang seminggu mati selepu. Atau gelap saja dia itu. Kebutuhan tubuh kita sebagai makhluk, begitu pula kebutuhan alam yang lain membutuhkan kondisi seperti itu. Makanya Allah atur ada kalanya gelap, ada kalanya terang. Keadaan juga seperti itu Bapak Ibu. Arak kalian seneng, arak kalian ya. Nah, agar kita bisa menerima cobaan Allah, ketika Allah memberikan kita ujian namanya musibah, kita bisa lapang dada. Ingat, ketika pelungguh diberikan kesenangan, jangan meresponnya terlalu berlebihan. Semai-mai. Ini namanya hidayah hawashi. Yang ketiga Bapak Ibu namanya hidayah akal, ya, hidayah akli. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di samping bentuk penciptaannya yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah juga memuliakan manusia dengan memberikannya kelebihan namanya hidayah akal. Dan akal yang Allah berikan kepada manusia itu melebihi kemampuan dari akal yang Allah berikan kepada malaikat. Jadi akal yang diberikan kepada malaikat tidak sesempurna akal yang Allah berikan kepada manusia. Akalnya malaikat itu terbatas. Makanya malaikat hanya mengenal satu macam ilmu. Lamun berdua ilmu ruku enggak nuah. Makanya dia hanya punya kewajiban ruku. Kalau dia punya ilmu sujud, enggak nuah ilmu tentang sujud doang. Enggak, dia dikasih tugas yang lain. Tapi manusia dengan akalnya tidak hanya bisa memahami satu dua ilmu, tapi beribu-ribu bahkan berjuta-juta ilmu bisa dipahami manusia dengan hidayah akal yang Allah berikan kepadanya. Makanya wajar orang bisa bahasa Inggris, orang bisa juga bahasa Arab. Karena memang akal yang diberikan Allah kepada manusia. Hafal Quran, pintar matematika, ya memang karena akal yang Allah berikan kepada manusia itu melebihi akal yang Allah berikan kepada malaikat. Itulah sebabnya Allah jawab protesnya malaikat yang menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qal, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat teduk nek ketahuan kena dengan kamu. Teduk. Lamun kepiak khalifaharan manusia aku paling nao. Teduk dendek merotes. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Saya paling tahu, kata Allah, apa yang kamu tidak tahu. Ini sudah maksudnya. Karena akal malaikat itu terbatas. Tidak akan seperti ini dunia ini kalau tidak dihuni manusia. Lah kalau dunia tidak seperti ini, dari mana orang akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Allah jadikan manusia menjadi khalifah dengan kelebihan akal melebihi akal malaikat. Cara Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Lamun malaikat jadi penghuni bumi menjadi khalifah aja, orang tidak akan bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Iya hikmah niki Bapak Ibu, kata ulama. Berbentan tahu pia aula mun malaikat, karena memang akalnya tidak sampai pada tataran itu. Nah inilah hidayah akal Bapak Ibu. Yang keempat namanya hidayah din. Tapi namanya yang keempat hidayah din. Hidayah din diperlukan Bapak Ibu agar penggunaan akal menjadi terkontrol. Karena kalau manusia diberikan kelebihan yang namanya akal, kalau tidak didampingi oleh agama, maka dia akan menjadi membawa kemudaratan. Ya. Apa yang dihasilkan oleh akal jika tidak didampingi oleh agama, itu banyak akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Itu kan ada dulu seorang pemikir dari Amerika, ya Bapak Ibu. Ya namanya dia tidak beragama. Itu memberikan pandangannya terhadap kehidupan manusia sekian tahun ke depan. Dia mengatakan orang Amerika itu kalau manusia hidup sampai tahun 2060-an, berarti kira-kira tahun, mungkin 2023. Ya berarti kurang lebih 38 tahun lah. Kurang lebih 38 tahun. Kalau manusia hidup sampai tahun 2060-an, kata orang Amerika itu, maka guru, ustadz, dosen sudah tidak laku. Jadi kami nikin engkah tekedu. Kembe sengak manusia langsung berajah le mesin nih. Ada sebuah alat yang ditemukan saat itu namanya mechanical educator. Jadi mesin yang bisa mengajar. Kalau dalam masalah ini kita tidak menolak. Dia neman beton 2060 ya makin baik kan. Bijajarin pelunggu sak berajah langan HP melalui media internet. Makanya sekarang kita tidak heran ketika murid lebih dulu tahu dari gurunya. Ya karena mungkin gurunya ampura, mungkin masih gaptek. Sementara muridnya sudah pintar teknologi, jadi wajarlah muridnya lebih tahu dari gurunya. Karena muridnya rajin mengakses bahan ajar. Belum 2060-an sudah kelihatan. Oke, tidak ada persoalan kalau dalam masalah ini. Kemudian tahun 2070-an manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Berbih jaga kecepatan cahaya nujak mindah tiang. Jadi lamun tetai le Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Jog Mekah nu membutuhkan waktu 10 sampai 11 jam. Tahun nu jasang 2-3 jam jaga pun sampai, atau bahkan lebih kurang. Karena tahun 2070-an itu manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Tahun 2080-an engkah nuah dengan lalu rekreasi Jog Mandalika. Kuat Jog Mandalika. Apalagi pelinggi di sarapan. Lalu kemana orang berekreasi? Orang berekreasinya antar planet. Tahun 2080-an. Oke, sudah itu, tidak ada problem. Umur ya dah belum sampai tentudo kan. Ya. Tahun 2090-an akan ditemukan otak dunia. Ambil jaga papan sang gelondong jaga. Tahun 2090-an. Wallahu a'lam kemajuan ilmu.
Nah, yang kita tidak terima ramalannya di tahun 2100-an. Kalau manusia hidup sampai tahun 2100-an, manusia tidak akan mati. Jeringkah narak dengan mati lamun hidup sampai 2100-an. Kenapa? Karena sudah ditemukan sebuah ilmu yang bisa membuat obat. Obat itu adalah obat kekebalan. Jeringkah narak dengan mati. Nah, ia kan nanti yang baru. Namanya akal tidak didampingi agama, ngelantur. Islam dan tiang pelunggu sebagai kaum muslimin tidak pernah menolak kemajuan ilmu. Bahkan kita mengikuti dan ingin selalu mengikuti perkembangan ilmu. Tetapi kita tidak boleh lupa Bapak Ibu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, sehebat apapun akal manusia, setinggi apapun kejeniusan yang Allah berikan kepada manusia, manusia tidak boleh lupa firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku tidak akan memberikanmu ilmu wahai hambaku, kata Allah, kecuali rak sekecot. Apa bahasa peninggi dia Riki? Oh, sekedip. Dah sak profesor 2 umpama isi hebat, tetap dia punya ilmu sedikit. Nah, supaya manusia tidak melampaui batas fitrahnya yang sesungguhnya dhaif dan punya keterbatasan. Nah, maka disinilah diperlukannya hidayah din, hidayah agama, untuk mengontrol ilmu agar ilmu bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Maka akal yang menjadi kesempurnaan manusia diberikan oleh Allah perlu didampingi oleh hidayah din. Hidayah din itu apa Bapak Ibu? Hidayah din itu adalah hidayah yang memberitahukan kita besak teparan sholah, besak teparan lengi. Kalau bahasa agama, mana yang disebut dengan hak, mana yang disebut batil. Sabarak tiang pelunggu itu hidayah din. Dengan kita berdinul Islam, kita kan tahu, oh ni sak kena, ni sak salah. Oh ni kanggu, ni kanggu. Itu karena dalam diri kita ada hidayah din. Nah, lagu Bapak Ibu, pengetahuan kita tentang yang hak itu hak, yang batil itu batil, kadang-kadang tidak seiring dengan keinginan kita melakukannya. Coba tiang ketuan pelunggu, seleput dengan sak ketahuan solah nu milih gawe solah. Saya ini ketahuan ngaji nu bagus. Ndara selepuk dengan ketahuan ngaji nu bagus, lagu selepuk dengan milih ngaji nde. Lelah panitia pengajian separuh beberapa tahun sila inama sematan jari tiang ngiring pada hadir majelis pengajian, datang 2 bareh malik ngumumang jaga datang tuan guru, sila jamaah dende nyuluan tuan guru datang si tiang pelunggu daga menu baru datang 4. Pengalaman tiang di tempat lain maksudnya. Pernah tiang mengisi pengajian di satu tempat malam dengan sak midato sak ngempoh jamaah doang di tiang. Gupul ali di mana raja mah tuan guru. Ah iya sida wah kanjen apa itu nih. Pernah tiang temukan di satu tempat. Mesa sak pidato dari tiang ndenggeron kemayit. Sila jamaah tuan guru sampai nih musola nih pom baru datang 2, 3, 4 demen 10 ayo mulai lau kan demen kumpul mun sidan deh kumpul bari juruan tengandun mulai wahane demen sa muli pidato muli datang demen penopot yang engkah
engkah driki sabut yang aturang yo kebecat tuan guru enggih kan wah oleh onek temulai sida doang lo baru datang apa kena kebecat lagu dengan saya datang awan wah lelah tokor dak sa bersuruh belon det yang mele engkah dia iya tandan den selapu dengan sak ketawa bagus senu mele gawe bagus lagu coba pelinggih demo cerita nan ini jeluahat kan bare harap pengantin nyumbah lah jampira nyumbang ke hasar zohor wah siap pelinggih dengan ti daga saujan kawan basah apalagi wah muli-muni ali-alin apa la ilaha illallah Masya Allah, tabarakallah. Lagu mudah-mudahan sadin dek menu Bapak Ibu nggih. Ndek tiang balap linggih deboya pengantin. Lamun si dan dek boya dah kasihan nih ya wanjak tapi inges-inges menu. Ampun si dan dek boya kan. Daga samu ya jak lagu ya. Dendek saja kelupa sembahyang zuhur. Apalagi pelinggih degirang ngiring-ngiring endah lampak nyumba jam 2 oleh jam 10 berapi ampun den sembahyang zuhur endah zuhur asar maghrib isya besupu saketaun tiang lamun dengan jamak sembahyang no 2 waktu ni aja ni 3 waktu jamak bebe to bait patwa samenulang nah dendek samara niki Bapak Ibu melaksanakan budaya itu juga penting, tapi jangan sampai agama ditinggalkan. Tidak ada larangan dalam agama kita melakukan budaya. Memang kita harus berbudaya, tetapi jangan sampai kita meninggalkan agama. Nah, berdasarkan ini maka kita penting satu hidayah lagi yang namanya hidayah taufik. Hidayah taufik, Bapak Ibu kata ulama, adalah hidayah yang akan menggerakkan hati kita mau dan kita bisa melakukannya. Melakukan apa? Melakukan apa yang kita tahu menjadi satu kebaikan. Ketahun tengah jino sholah ngaji ente. Demen searah pengajian, oh pokok bareh jak kehadir doang. Itu paling jurudat. Itu namanya orang mendapatkan hidayah taufik. Ketika dia tahu kemaksiatan, endek beni-beni rapetin. Pokoknya endek minta mati endek. Tidak berani, betul-betul dia tidak berani mendekati, apalagi melakukan. Ini namanya hidayah taufik. Nah, jangan kita hanya sekedar tahu yang baik itu baik, tapi kita tidak bisa mengamalkan. Yang jelek itu jelek, tetapi malah senang dilakukan. Na'udzubillah. Nah itu pula sebabnya Al-Maghfurullah Maulana Syekh mencantumkan salah satu doa di dalam hizib. Apa ini doa anda Bapak Ibu? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Makna doa ini kita minta hidayah taufik kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kajitunas perlihatkan kepada kami dengan penuh keyakinan hati bahwa sak kena anu kena kence ican keji Allah mampu gawe sak kena anu. Itu makna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tampakkan di hati hamba ya Allah dengan keyakinan bahwa yang salah itu memang salah. Jangan ada keraguan di hati kami mengatakan yang salah itu salah. Dan berikan kekuatan bagi hamba untuk menjauhkan diri daripadanya. Itu namanya hidayah taufik, Bapak Ibu. Itu yang kita pentingkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga hidup kita menjadi jelas arahnya. Kita tidak bingung melihat yang benar itu mana, yang salah itu mana. Kalau melihat yang benar dan salah kita masih bingung, jelas hidup kita juga akan bingung.
maka kita mau Allah memberikan kita hidayah taufik, agar jelas yang hak itu hak dan kita mampu melakukan, yang batil itu batil dan kita mampu menjauhkan diri. Dan ini salah satu bagian dari pentingnya kita bermajelis ilmu, bermajelis ilmu.